diketok, palu diketok, orang-orang menunduk, pasrah, nangis, seolah rumahnya sudah lenyap. Kabar soal lelang rumah Ruben Onsu buat Sarwenda merasa khawatir dan panik akan lenyapnya rumah mewah seharga puluhan miliar itu. Melihat hal tersebut, Ruben terlihat santai dan membeberkan fakta yang sebenarnya. Rumah terus. Iya enggak? Jadi saya cuma mau kasih lihat, susah loh. Gua mendapatkan rezeki dari untuk rumah itu tuh susah sekali. Gitu. Jadi nggak berarti lu pacaran dan dia, tapi lu bisa dapat fasilitas semua itu, gitu. Semuanya desain itu Wenda. Saya mah pokoknya kalau ditanya apa saya nggak paham. Saya cuma bagian bayar aja. Karena istriku kan suka banget sama aplikasi mainan yang nyusun rumah gitu loh. Apa sih ya, pokoknya gitulah. Jadi yang nyusun sofa ini, pokoknya yang ada di aplikasi gitu. Nah dia kepengen yang pas di rumah baru ini tuh dia yang tahu betul letaknya. Jadi sampai stop kontaknya di situ, terus dia stop kontaknya di sini, terus pokoknya di sini ini letak kalau kalian pada mau charger mau ini. Jadi dia tuh nggak mau rumah banyak kabel. Bongkarannya tuh beda. Awalnya maunya gini, awalnya mau gini, akhirnya rubah lagi. Awalnya mau gini, rubah lagi gitu. Jadi agak susah. Makanya kemarin kan lama karena kita bangun basement kan, jadinya lama banget. Jadi aku baru dengar berita hari ini ya, kenapa dia cuma minta rumah satu yang paling gede, dan dia tahu itu juga masih hutang gitu kan. Karena dia mengerti pasti nanti kalau Ruben juga akan menjual rumah-rumah kecil lainnya untuk melunasi gitu loh si rumah badai besar ini. Pinter ya gengs. Inilah motonya adalah memeras orang itu harus sampai terus gitu ya, memanfaatkan to the maximum. Sikat. Kalaupun memang benar rumah itu mau dilelang seperti yang kalian tunjuk-tunjukin tadi di pengadilan, ini loh benar-benar dilelang. Kalau emang benar, kenapa selama ini live-nya itu nyantai banget di rumah yang mau dilelang itu? Itu berarti rumahnya dalam sengketa dong. Kalau punya duit 2 miliar dalam 1 jam, kok bertahan banget live di situ sama CEO? Bikin syuting segala macam gratisan, apalagi katanya pinjol, apalagi katanya kesusahan uang. Ya keluarlah. Kenapa baru keluarnya, nggak kemarin-kemarin dah heboh baru keluar? Kok bertahan di rumah itu? Nih, menikmati ya. Malah nanya, kenapa cuma 75? Kan kamu tahu, kamu bilang pinjol, kamu bilang rumah mau dilelang, kamu bilang mau didatongin orang, sampai gemetaran-gemetaran untuk security. Ya udah. Kenapa baru keluarnya? Nggak kemarin-kemarin. Udah banyak untung live-nya. Menikmati ya. Udah tahu katanya susah. Pinjol loh katanya. Tapi tetap meres. Tetap meres. Tetap uang sampah 9 juta. Uang makanan guguk 9 juta. Tega ya. Bagaimanapun juga kan itu ayah dari anak-anak kamu. Sekarang malah ngata-ngatain pinjol, uang buah jutaan, uang apa segala macam. Nah, tega ya. Kelihatan di situ lu itu memang tidak ada empatinya, tidak ada adabnya, tidak ada pedulinya. Gue ragu ke depannya lu pasangan lu siapa? Ngeri orang liat lu, tau gak lu? Perasnya terlalu kenceng say. Ih, janda selang. Dalam podcast S mengatakan bahwa dia hanya meminta 1 rumah, tapi kenyataannya notaris dia yang pilih dan di sana tertulis dengan kemauannya dia 2 rumah, 3 apa 4 mobil. Apakah menurut Kak Fitri hal-hal seperti ini sering terjadi, adanya dugaan pemutar balikan fakta? Pernah nggak Kak Fit menemukan itu gitu loh? Dia ngomong begini nantinya begini gitu loh maksudnya Kak Fit? Ya pokoknya intinya apapun yang diperebutkan itu kan kepengen Wenda itu dia dapat semua, ya kan? Itu kan. Tapi di podcast dia bilang saya minta 1 rumah. Ternyata kenyataannya Kokoiro, 1 rumah itu kan masih terjadilah KPR, ya kan? KPR itu sebetulnya nggak ada masalah kalau nggak berisik, kalau nggak ribut dari kemarin, ada rentenir apa? Mungkin sampai hari ini korban itu masih bayar di rumah. Dengar gak Kak Fitri? Bukan sampai di situ. Ini saya cuma masalah kata-kata Kak Fit. Karena di podcast itu dia bilang begini, saya nggak minta, saya cuma minta 1 rumah. Catat ya.
Tapi ternyata pembuktiannya itu notaris dia yang cari, dia minta rumahnya itu di notaris dia meminta dan ada di situ 2 rumah, 3 apartemen mobil. Maksudnya saya, dengar ya. itu udah sesuai gitu loh. Bukan gak sesuai. Sebetulnya nih ya, aku tuh kalau mau bela rumah, urusan rumah ini aku tuh bela ke Wenda loh. Waktu itu ini aku buka di sini ya, aku buka di sini. Ya sudah Wen, kalau misalnya nanti itu rumah misalnya terjual nih, villa yang di situ dilunasin ternyata nggak cukup nih untuk melunasin. Aku bisa pakai uangku sendiri Kak, kata Wenda nih. Sisanya kurang lebih gitu ya. Ya sudah, nanti kalau memang begitu, kamu balikin nama ke atas nama kamu. Aku tuh udah ngajarin dia begitu sebetulnya. Sebetulnya aku tuh kepengen ya udah lu jangan ribut nih, yang penting. Jadi kecilin layarnya. Yang penting ya udah ini jangan sampai kemana-mana gitu kan, karena kan aku melihat juga Koruben juga bukan nggak mau ngasih. Koruben pun kalau masalah rumah itu ya, tapi ikutin dulu haknya dia juga dipenuhi gitu loh, haknya dia dipenuhi. Kalau sebenarnya aku urusan rumah itu aku juga nggak mungkin lah Wen ini disita karena kan begini ya udah, misalnya kalau kamu mau cari rumah, sampai aku bilang ya sudah kalau nggak begini nanti itu dilunasin, kan itu atas nama Koruben, dan nanti lah kalau kamu yang lunasin balik nama Wen, aku ajarin begitu biar nggak jadi ribut. Tapi kan begini akhirnya sekarang Pak Derdo. Maksudnya begini Kak Fitri, maksudnya Koko Hiro bertanya seperti begini. Dia menyatakan bahwa dia itu hanya minta 1 rumah. Terus ternyata saya dikasih sama Tahu itu kan sebetulnya nggak begitu, bukan hanya 1 rumah yang mau diminta kok Kakak Merah. Ya, 1 rumah itu yang dia pengen minta itu harus menjual semuanya dulu yang ada, dikasih ke dia gitu. Wow. Sebetulnya nggak begitu, bukan hanya 1 rumah yang mau diminta kok Kakak Merah. Ya, 1 rumah itu yang dia pengen minta itu harus menjual semuanya dulu yang ada, dikasih ke dia gitu. Wow. Jadi artinya bukan itu tujuannya, itu dia hanya minta 1 rumah, betul kata dia. Tetapi 1 rumah itu kan hutangnya masih ada tuh banyak. Koruben itu punya apa itu mau dia tuh udah ambil semua, jual semua, lunasin ini ke rumah begitu. Sebetulnya kalau nggak terjadi haknya Koruben ketemu anak ini, mungkin itu akan dilakukan juga buat sama Koruben. Berarti seperti begitu Toto. 1 rumah tapi dia minta jual yang lainnya buat lunasin 1 rumah itu. Paham kan lo? Ya emang Iya, itu paham. besar nilainya. Iya. Merah. Iya benar. Kak Ruben tuh orang baik, aku tahu banget. Kak Ruben tuh pekerja keras, pagi siang malam dia kerja. Dan selama ini selalu memberikan pengaruh positif buat teman-temannya termasuk aku. Jadi kalau kamu mau tanya tentang Kak Ruben, aku tidak pernah melihat ada keburukan sebagai temannya, sebagai sahabatnya, sebagai adiknya. Aku nggak pernah melihat keburukan sama dia ya, nggak pernah melihat dari sisi keburukan karena terlalu banyak baiknya. Jadi aku nggak pernah lihat ada keburukan sama dia, karena dia orang baik ya. Kak Ruben itu best ayah yang bertanggung jawab, laki-laki yang bertanggung jawab. Aku tahu banget dia. Dia itu kadang yang dipikirin itu cuma keluarga, yang dipikirin itu cuma anak, kebutuhan, itu yang aku tahu. Masalah apa tentang dia, aku sih nggak tahu. Cuman aku mengenal dia sebagai sosok yang positif di mata aku, sebagai sosok laki-laki yang bertanggung jawab menurut aku gitu ya. Karena aku saksinya loh. Ketika ngirimin duit, ketika ngasih duit, ketika aku kerja bareng sama dia, itu setiap bulannya, itu aku tahu banget dikasih sama ke siapa, berapa ratus juta. Aku tahu banget Kak Ruben Onsu itu. Urusan yang lain-lain, pribadi yang lain aku nggak tahu. Tapi kalau kalian mau tanya tentang Kak Ruben Onsu, dia adalah laki-laki yang bertanggung jawab karena aku pernah kerja sama dia. Dia catatan itu untuk balet anaknya, untuk setiap bulan ini dicatat terus ditransfer, dan aku tahu sendiri dan aku lihat sendiri. Tuh. Jadi setanggung jawab itu si Ruben Onsu ya.